Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi. Saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan. Mari bersama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan, berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat mari bersama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Kau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Kau memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Pagi ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik, dan sebentar kami akan memuji, meninggikan nama-Mu. Berkati setiap kami sehingga apa yang kami kerjakan boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Tuhan selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, amin, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Kami memuji, kami menyembah,
Engkau Allah yang layak terima penyembahan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Shakarama ya la 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 baswe ramasyana ya la 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 bo Jesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan. Sekini adamaya la 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 masih. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang sangat luar biasa baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Masih dalam tema yang sama tentang kesetiaan. Saya kasih subtema hari ini, sifat kesetiaan manusia. Wow. Jadi ternyata manusia itu sifat kesetiaannya yang paling diutamakan. Nanti kita belajar ya. Saudara kalau tahu hewan yang paling setia, salah satunya burung merpati. Saudara pasti tahu ya kan. Burung merpati itu termasuk salah satu hewan monogami, yaitu setia pada satu pasangan seumur hidupnya. Itu burung merpati. Jadi burung merpati itu termasuk hewan monogami, setia sama pasangannya seumur hidupnya. Wow, itu merpati loh ya. Jadi kalau ada orang yang kawan kawin gonta-ganti sampai 4 kali, bahkan 9 kali, wah itu kalah sama burung merpati, itu cemen ya. Nah burung merpati ini ternyata, merpati jantan membuat sarang agar ia dan pasangannya mengerami telur sampai telurnya menetas. Ada kerjasama. Jadi merpati jantan bukan cuma setia, ada kerjasama. Kalau waktunya telurnya udah ada dirami bareng-bareng, wah luar biasa itu. Jadi burung merpati ini adalah burung merpati yang merawat anaknya bersama-sama. Jantan maupun betina sama-sama merawat anaknya bersama-sama. Wow, itu burung merpati setia. Hewan monogami yang setia sama pasangannya seumur hidupnya. Luar biasa. Nah, kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, apa sih yang diinginkan manusia? Apa sih yang diinginkan Tuhan kepada manusia sebetulnya? Apa sih yang diinginkannya? Coba kita lihat dalam Amsal 19 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan di sana. Amsal 19 ayat yang ke-22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Perhatikan, lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Kenapa kenapa dibandingkan antara sifat setia dengan pembohong? Jadi kalau ada orang berkata, Pak, kamu kenapa sih ganti-ganti pasangan, ganti-ganti pacar? Mas, golek sing setia ndi? Wah, kleru kowe. Kamu itu yang gak setia. Jangan kamu mengambing hitamkan orang lain. Karena di sini jelas dikatakan sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Itu manusia, apalagi Tuhan. Bayangkan. Tuhan itu inginkan kepada kita manusia, kita mengabdi kepada Tuhan dengan sifat kesetiaan kita. Jadi kalau sudah dikatakan sifat, itu sudah mencokol, sudah berakar, sudah tertanam. Jadi kalau ada orang, wah aku memang sifatnya ngono, angel.
kandhane angel banget. Wah, kuwi memang sifatnya ngono kuwi. Wis kuwi memang sifatnya angel, wis kuwi memang sifatnya ngono. Ah, itu sudah menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Nah, Tuhan mau kepada kita yang percaya, kita punya sifat setia kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, tidak boleh kita mengasihi Tuhan setianya separuh-separuh. Ya yen aku diberkati Tuhan ya aku tak setia. Yen aku untuk bojo sing sugih aku setia, orang ngono kuwi. Wah yen aku usahaku diberkati aku setia. No. Diberkati atau tidak diberkati, miskin atau kaya, jelek atau ganteng, keadaan yang kurang beruntung, tetap harus setia. Karena apa? Karena sifat kesetiaan kepada seseorang itu yang diinginkan Tuhan kepada kita. Wow. Sampai maut pun memanggil kita harus tetap setia. Ayub begitu luar biasanya Ayub setia kepada Tuhan. Sampai istrinya menghina dia, suruh mengutuki dia. No, tetap dia setia kepada Tuhan. Sampai di pasal ke-42, kalau saudara baca kisah Ayub, kekayaannya, hidupnya dipulihkan 7 kali lipat. Jadi kesetiaan itu sebuah sifat yang memang harus kita bangun. Tidak bisa kesetiaan itu kita dapatkan secara tiba-tiba. Tidak. Sama, kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Supaya kita setia itu dibangun. Nggak ujuk-ujuk langsung setia, nggak bisa. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, ujuk-ujuk langsung setia, nggak bisa. Maka ada yang disebut bayi rohani, atau dewasa rohani, beda. Nah, tetapi intinya, mari kita membangun hidup kita supaya lebih setia kepada Tuhan. Mari kita bangun hidup kita kepada Tuhan supaya lebih setia. Kenapa? Karena itu yang diinginkan Tuhan. Setia kepada Tuhan. Tetapi perhatikan yang di sini ya, konteksnya di sini terhadap manusia, terhadap Tuhan maksud saya. Jadi kalau kita sudah tidak bisa setia kepada istri, sudah tidak bisa setia kepada keluarga, sudah tidak bisa setia dalam rumah tangga, gimana mau setia kepada Tuhan? Anda berkata, aku setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, tapi engkau tidak setia kepada istrimu, tidak setia kepada suamimu, hidup rumah tanggamu tidak ada hadirat Tuhan di sana, gimana engkau mau setia kepada Tuhan? Bangun hidup rumah tanggamu dengan mendatangkan Tuhan, maka kesetiaan itu akan menjadi sifat. Karena sifat itu dibangun, bukan ujuk-ujuk datang. Jadi kita sebagai orang percaya, supaya punya sifat kesetiaan, kita bangun hidup kita. Bangun hubungan dengan Tuhan. Hari demi hari, hari lepas hari, apapun aktivitas kita, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya kita punya sifat setia kepada Tuhan. Begitu ada masalah, begitu ada benturan, begitu ada himpitan, begitu ada badai yang membuat kita semakin down seperti ada di titik nol. Tapi karena kita sudah terbangun, terbiasa setia kepada Tuhan, apapun keadaan Tuhan, ku pasrahkan hidupku kepada Tuhan. Yang ku tahu Tuhan ada di setiap langkahku. Yang ku tahu Tuhan ada di setiap hembusan napasku. Sampai ajal memanggil, Tuhan tetap ku sembah. Wow, ini kesetiaan orang yang betul-betul mengasihi kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan benci kepada orang pembohong. Karena pembohong di sini dikaitkan seperti orang miskin. Jadi kalau engkau pembohong, engkau sama seperti orang miskin. Itu loh. Kalau engkau menjadi orang pembohong, suka nipu, sama saja engkau disebut orang miskin kau. Jadi jangan suka berbohong ya. Orang berbohong itu sama aja orang miskin. Kata firman Tuhan, bukan kata saya. Bukan berarti saya berkata miskin harta. Mungkin Anda banyak harta, tapi Anda sering berbohong. Imanmu kandas, imanmu rapuh seperti tanah gersang yang sulit untuk menjadi tanah yang subur. Saudara yang terkasih, saya pikir firman Tuhan cukup singkat saja. Bahwa kesetiaan itu perlu dibangun. Bahwa Tuhan inginkan kepada setiap orang percaya setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati.